Gimana? Dia bilang apa? Dia bilang dia adalah korban dari fitnahnya Michelle alias anaknya sendiri. Aku masih gak habis pikir loh jujur. Kenapa kok dia bisa masih mikirin kalau dia difitnah sama anaknya? Hola netizen yang tercinta, Pinkan Mambo kembali menjadi sorotan publik lantaran pengakuan anaknya yang menjadi korban. Sang anak Michelle Ashley mengalami dari ayah tirinya sendiri, Steve Wantania, yang merupakan suami kedua Pinkan Mambo. Meski begitu, Pinkan Mambo sempat menyanggah apa yang dikatakan oleh anak keduanya itu. Ketika menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier, Pinkan Mambo membahas banyak hal mengenai dugaan terhadap anaknya itu. Tapi banyak pernyataan yang dilontarkan Deddy Corbuzier dalam podcast tersebut yang tidak dijawab dengan jelas oleh Pinkan Mambo. Pinkan Mambo justru mengalihkan pembicaraan dan banyak pernyataan yang bertentangan. Deddy Corbuzier juga tampak mempermasalahkan setiap jawaban dari Pinkan Mambo, karena ketika dirinya bertanya mengenai kejadian yang dialami oleh Michelle, jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Podcast Deddy Corbuzier bersama Pinkan Mambo itu pun langsung ramai disorot oleh netizen yang berbakti. Melalui kolom komentarnya, banyak dari netizen yang budiman merasa bingung dengan jawaban dan cara berpikir Pinkan Mambo. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Hai, beberapa waktu belakangan ini aku cukup terusik untuk memberikan pendapat mengenai kasus yang beberapa waktu ini cukup viral mengenai seorang putri public figure yang mengalami yang dilakukan oleh bapak tirinya. Nah, yang membuat menarik kasus ini, menariknya bukan dalam arti yang bagus ya, tapi menarik karena unik, dimana jarang sekali kita melihat seorang ibu tampak mengabaikan kondisi traumatis yang dialami oleh putrinya, dan ini kondisi traumatis dalam hal kita nggak bisa memungkiri bahwa hidup menjadi seorang single parent, mengalami kegagalan rumah tangga, bertanggung jawab secara finansial terhadap kehidupan anaknya yang cukup banyak, 5 orang, itu bukanlah hal yang mudah. Ini menunjukkan bahwa ibu tersebut sangatlah luar biasa bisa bertahan untuk menghidupi anak-anaknya. Namun yang mau saya soroti di sini adalah menjadi orang tua bukan hanya wajib memenuhi kebutuhan anak secara finance. Tugas dan tanggung jawab orang tua juga diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah membimbing, melindungi anak, membentuk karakter anak. Dan orang tua seharusnya adalah menjadi figur secure, menjadi figur aman anak. Jadi ketika seorang anak sudah tidak bisa lagi merasa aman dengan orang tuanya, ini menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk anak merasa aman dan proses tumbuh kembang anak itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang cukup mengganggu adalah ketika si ibu berpendapat bahwa dia merasa sedih ketika anaknya mengalami, namun kan kejadian sudah 3 tahun yang lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau cukup mengabaikan kondisi traumatis yang dialami oleh putrinya. Sedangkan untuk putrinya ini bukanlah hal yang mudah dan ini akan dibawa sampai seumur hidupnya. Yang perlu juga kita ketahui bahwa anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan dan hadir dalam keluarga yang seperti apa. Jadi tidak fair rasanya untuk orang tua memaksa untuk anak harus mengerti penderitaan dan masa lalu orang tua ketika membesarkan anak, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab orang. Pesan moralnya untuk kita semua teman-teman, ketika kita memutuskan untuk siap membangun sebuah rumah tangga dan kita ingin memiliki keturunan, pastikan bahwa kita tidak hanya siap secara materi, tapi mempersiapkan dalam banyak aspek juga, secara psikologi, secara emosi dan lain sebagainya. Karena bagaimana anak tumbuh dan berkembang itu tergantung orang tua. Hidup itu nggak selalu tentang laki-laki loh. Memang Tuhan menyarankan kita dan dia bilang berpasang-pasangan lah kita. Tapi Tuhan juga ngasih kita hikmat, akal. Biar kita ketika udah diinjak-injak, itu kita jangan malah jadi people pleaser gitu loh. Jadi memohon-mohon. Gue juga tahu hidup itu butuh uang untuk menghidupi anak-anak lo. Tapi bisa kan fighter, lu berjuang sendiri seperti artis Nova Eliza, ibundanya Syafa Haris. Anak lu loh udah dilecehin sama laki-laki lu sendiri dan lu gak bisa jadi rumah buat anak lu. Malah jadi people pleaser, tau gak? Memohon. Nih buat cewek-cewek di luar sana ya, cinta boleh, tapi jangan stupid.
Hei, Bikang Mambu, kok niki pekok apa ya apa sih? Aduh, aku delok klarifikasi nih Bikang Mambu gini, udah podcast dari Corbuzier. Gemes aku, kok iso nang anake koyo ngono, padahal anak iki korban lho yo. Bojone iki pelaku. Kenyataannya ku ya wis bojone wis dipenjara selama 3 tahun. Berarti yo kejadian ku ya temenan. Kok iso anake diarani menfitnah iku ya apa? Lek ancene anake bedhi biasa nang apa dugem. Lek jaraku yang di kota besar yo kenakalan remaja, ojo di kota besar. Di kone desa ya wis ngono yo, omane di kota besar. Kenakalan remaja iku, tapi yo apa yo? Anak iki korban yo. Oh mana pelakunya ku orang terdekat. Yo jelas trauma ya, pasti trauma sih. Oh mana apa mana? Dia merasa bapak iki lek metu toko penjara, akhirnya dek oma yang di rumah yang sama. Ya mesti ae ta wedi. Lah terus terlepas teko sensasi iki di beberno misal setelah 3 tahun opo untuk mendongkrak BE katene merilis lagu yo entahlah iku yo, tapi yo harusnya ada tindakan teko wong tuane si ibu iki mau yo jok menengae ngono. Terus mari ngono opo sing di podcast ku ngungkit masalah pembiayaan fasilitas sing dikeno anake, membiayai sekolah, nukok lambi barang. Isu tugas wong tuwa, kewajiban wong tuwa wis gak usah diundat-undat. Ya opo sih? Padahal anake iki yo dek podcast sapa Densu wis dipancing-pancing opo perasaane nang gone pingkan iki opo jenenge nang si Bikang Mambu iki mau opo ibu iku baik apa enggak. Dia sama sekali nggak mengatakan lah ibu iki nggak baik. Dia cuma merasa tidak mendapat perlindungan toko ibu iku tok. Terus gak ngomong aneh-aneh, dipancing opo ae, gak metu belas. Dia masih menghargai orang tua iku mau. Cuma dia merasa tidak mendapatkan perlindungan toko ibu iku mau. Dia padahal wis duwe bukti foto pas wong tuane lanang ki mau, wong tuwa sambung ki mau, si bapak tiri ki mau meraba-raba iku mau ono buktine. Yo tetep gak percaya sih. Yo wis soalnya aku dhewe yo mempunyai anak sing seumuran, dadi yo apa ngono lho perasaanku. Yo semoga aja iki bukan settingan yo. Tunggu. Gimana? Dia bilang apa? Dia bilang dia adalah korban dari fitnahnya Michelle alias anaknya sendiri. Aku masih gak habis pikir loh jujur. Kenapa kok dia bisa masih mikirin kalau dia difitnah sama anaknya? Setelah di semua podcast dia membanggakan bahwa dia adalah seorang ibu, best ibu di dunia ya. Karena dia bekerja keras untuk membiayai anaknya. Mohon maaf Ibu Pinkan, kalau misalkan memang merasa berat dan tidak ikhlas untuk mengurus dan membesarkan anak, ya nggak usah punya anak. Terus dengan kasus seperti ini masih fokus dengan hal lain gitu. Gini ya, kenapa sih dia bilang fitnah? Mungkin ada pertanyaan gitu kan, kayak mungkin dia merasa bahwa nih laki gue udah di penjara, kenapa lu masih ngira gue nggak bertindak sih gitu. Nih ya, si Michelle udah jelas-jelas ngomong yang dia butuhin tuh perlindungan, dan dia tuh sesimpel itu kok. Dia minta maknya ninggalin tuh laki. Kenapa sih pengen banget dia tuh maknya ninggalin tuh laki? Ya karena dia trauma, dia juga takut kalau mungkin adik-adiknya mengalami hal yang sama. Terus menurut aku ini tuh udah jelas-jelas loh anaknya dilecehin. Maksudnya kenapa sih Pinkan sebagai seorang ibu masih berpikir panjang gitu untuk ninggalin nih laki yang udah kurang ajar banget? Kenapa sih? Aduh, gatel. Masalahnya tuh, Michelle tuh udah ngomong yang dia butuhin tuh bukan perkara BAP, lu belain dia di BAP, karena tuh udah jelas lo harus belain dia atau anak lu. Dan bukan juga karena soal nih laki udah di penjara. Korban pelecehan seksual, itu traumanya bisa bertahun-tahun bahkan seumur hidup cuy. Dia butuh perlindungan, bukan cuma dibela di BAP. Jadi jangan menganggap bahwa pembelaan di BAP itu sudah tindakan yang paling gede gitu. Agak, karena dia membutuhkan perlindungan sebagai seorang ibu. Udahlah, pusing gua. Bye, thank you.